Halo teman-teman Rumah Belajar Lestari semuanya. Selamat datang kembali. Dan di video kali ini kita bakal bahas lebih lanjut terkait materi yang udah pernah kita bahas, yaitu tentang reported speech. Khususnya untuk comments and request. So, penggunaan comments dan request biasanya diikuti dengan 3 kata sopan, diawali dengan bentuk sopan seperti could you call an ambulance please? Bisakah kamu telepon ambulan tolong? Kemudian ada would you please close the door? Bisakah kamu tolong tutup pintunya? And then can you please turn down the music? Bisakah kamu tolong kecilkan volume musiknya? Kalau teman-teman notice, dari 3 kalimat contoh pada polite comments and request yang ada di layar, mereka ada satu kesamaan, satu kata yang ada di 3 kalimatnya, yaitu please. Yang menggunakan please itu berarti bentuk sopan, karena please itu kan seolah kita kayak bilang, tolong dong. Jadi itu adalah bentuk sopan untuk comments dan request. Untuk rumus dari reported speech sendiri, meskipun dia menggunakan polite comments and request, ketika kita mau mengubahnya ke reported speech, rumusnya tetap sama, menggunakan ask atau told plus to diikuti dengan verb 1. Contoh, could you call an ambulance please? Bisakah Anda memanggil ambulans tolong? Ketika diubah menjadi reported speech, menjadi he asked me to call an ambulance. He, she itu tergantung dari konteks kalimatnya seperti apa. Karena pada kalimat contoh kita nggak ada siapa yang ngomong, jadi kita bisa pakai he atau she mungkin ya. Kita pakai he asked me to call an ambulance. Kita pakai ask, minta, dia minta aku untuk manggil ambulans. Jangan lupa pakainya verb 1 setelah to. Dan ask atau told itu wajib ya teman-teman, karena emang itu rumusnya. Jadi jangan diubah-ubah lagi. Contoh lainnya, don't touch my phone, said Firza. Nah, di sini kan jelas pada contoh kalimat ada Firza yang ngomong. Firza itu laki-laki atau perempuan? Atau ketika kita ubah ke reported speech, kita tetap sertakan nama Firzanya menjadi Firza told me not to touch his phone. Firza ngomong ke aku buat nggak megang ponselnya, buat nggak megang HP-nya. Jadi kalau buat teman-teman yang masih bingung, reported speech itu apa sih? Dia sama seperti indirect speech. Seperti contoh kalimat yang pertama dan kedua, pada kalimat directnya itu menggunakan tanda kutip, omongan orang. Nah, kalau reported speech, kita tuh mengungkapkan kembali omongan orang itu tanpa tanda kutip. Kan contoh yang kedua nih, don't touch my phone, kata Firza. Terus, misalkan aku mau bilang ke kamu, Firza bilang ke aku buat nggak nyentuh HP-nya. Jadi bukan lagi mengucapkan kembali dengan jangan sentuh ponselku, kata Firza. Bukan, jadi kita bilangnya Firza bilang ke aku untuk nggak nyentuh ponselnya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Lalu, kesalahan yang sering banget dilakukan oleh teman-teman itu adalah tidak menggunakan to. Ingat, rumusnya adalah ask atau told, tergantung dari kalimatnya seperti apa, plus to plus verb 1. Kalau negatif, kita ubah menjadi not to plus verb 1. Biasanya teman-teman juga nggak menggunakan not pada kalimat negatif, padahal rumus to plus verb 1 itu untuk kalimat yang positif. Untuk negatif, tinggal ditambahin aja not. Jadi, ask atau told plus not to plus verb 1. Misalnya, don't forget your homework,
said father. Menjadi, Father reminded me not to forget my homework. Seperti itu. Nah, di sini aku ada 2 soal yang bisa teman-teman kerjakan. Ini kita bakal cek melalui kolom komentar ya. Sekian untuk video hari ini. Jangan lupa 3 kesalahan tadi jangan diulangin. Juga menggunakan pronoun yang tepat. Kalau subjeknya adalah laki-laki, he, berarti him. Kalau yang diomongin itu aku, berarti my. Kalau she, berarti her. Jangan lupa ya teman-teman ya, menggunakan to untuk kalimat positif, menggunakan not untuk kalimat negatif, dan menggunakan pronoun yang tepat. See you in the comment and see you guys next time.